Selamat siang guys, rekan-rekan. Pada saat ini saya berada di lokasi bilik-bilik di kebun pemilik milenial yang bernama Yasin Tamrin. Pada kesempatan ini saya akan mencoba bertanya kepada beliau bagaimana proses penanaman rambutan sehingga menjadi bisa nikmati seperti sekarang ini, begitu hasilnya melimpah. Nanti saya akan bertanya kepada pemilik kebun Yasin Tamrin. Lihatlah cuplikan penjelasan dari Bapak Yasin Tamrin sebentar lagi ya guys. Jadi suatu proses untuk pertumbuhan dari rambutan itu mulai dari biji, kemudian bertumbuh jadi bibit yang kecil, kemudian bertumbuh sampai dewasa seperti ini, sampai bisa menghasilkan, itu butuh waktu 2-3 tahun dalam berproses. Karena untuk menghasilkan sesuatu yang buah yang manis ini, dari kecil harus melakukan pemupukan, perawatan supaya bisa menghasilkan suatu buah yang enak dan bisa dinikmati. Seperti itu ya. Ini dia. Wah. Oke. Ada sekitar 100 rambutan di sini, bilik-bilik. Jadi kita sambil datang ke sini berwisata, langsung bisa petik di rambutan. Nah, proses untuk menjadi suatu pohon yang besar dan berbuah seperti ini, itu membutuhkan cukup lama waktu. Mulai dari kita tanam dari biji, bisa di stek, bisa juga stek. Kemudian dia bertumbuh. Setelah bertumbuh, itu banyak proses gangguan yang bisa dialami dalam satu pohon seperti ini. Seperti contoh misalnya, dia begitu bertumbuh, dia bisa dimakan sama babi, bisa diganggu sama hama dan lain-lain ya, sampai akhirnya dia bisa berbuah sampai seperti ini. Itu pun berbuah sampai seperti ini, itu butuh proses juga, tidak langsung. Mesti harus ada melakukan pemupukan, harus melakukan pembersihan lahan. Semua itu butuh proses yang panjang dan tidak semudah seperti yang kita, tidak seperti semudah yang kita bayangkan, seperti itu ya. Oke, nah kemudian inilah kita lihat hasilnya setelah kita melakukan proses penanaman, akhirnya bisa mendapatkan hasil ya, walaupun melalui suatu proses yang panjang. Begitu juga dengan dalam kehidupan manusia, prosesnya perlu diproses, perlu dibentuk seperti itu, sampai kita bisa mendapatkan buah yang manis seperti ini. Nah, ini dia. Wah, enak sekali. Teman-teman yang mau berkunjung bisa datang ke sini juga. Iya. Proses berbuahnya pun ini harus dijaga juga. Ya, teman-teman ya, karena tidak semudah itu bahwa setelah berbuah ini langsung bisa dipanen. Butuh waktu juga. Tetap ada gangguan dari hal hama, kemudian juga kelelawar yang datang makan rambutan. Ada juga dari burung-burung. Semua harus dijaga sampai bisa menghasilkan buah seperti ini. Kalau tidak dijaga, dia akan habis. Iya, seperti itu ya. Ini dia. Oke. Terima kasih. Saat ini saya lagi berada di bilik-bilik di kebun rambutan Bapak Yasin Tamrin sebagai pemilik. Tadi sudah menjelaskan dari video tadi bahwa dalam menghasilkan sesuatu hasil daripada buah rambutan ini perlu suatu proses yang panjang, kurang lebih 2-3 tahun, sehingga buah rambutan ini berbuah dan bisa dinikmati. Tidak segampang orang mengatakan secepat itu menghasilkan. Mereka semua tidak melihat proses yang terjadi dengan proses pemupukan, penjagaan buah rambutan dari hama dan sebagainya.
Begitu pula dengan kehidupan kita di dunia ini. Tidak ada semuanya instan, semuanya perlu proses. Baik pengusaha yang besar, semua mengalami proses, mengalami suatu hambatan, rintangan, tantangan dalam kehidupan ini. Akhirnya mereka melampaui itu semua, melewati, sehingga menjadi pengusaha yang hebat, pengusaha yang handal, yang diterpa badai apapun, mereka akan kuat karena memiliki akar yang kuat, pondasi yang kuat dari perjalanan yang dia lalui. Begitu pula dengan studi, tidak ada studi itu langsung menjadi seorang mahasiswa, pasti melewati jenjang di bawah, menengah sampai ke atas, dari SMP, SMA, perguruan tinggi, dan selanjutnya. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini, kita pun harus memiliki akar yang kuat, agar kita kuat menghadapi badai kehidupan ini. Tidak semua kita lalui itu semulus yang kita bayangkan. Banyak rintangan, halangan yang kita tidak perkirakan sebelumnya. Semua ada proses yang kita hadapi, sehingga kita boleh kuat menghadapi kehidupan ini. Dengan demikian, kita mempunyai akar yang kuat seperti pepohonan. Saya pernah melihat di suatu perjalanan, ada satu pohon memiliki akar yang kuat. Bagaimana tidak dikatakan kuat? Karena sebuah truk yang mengangkat pepohonan yang tanpa akar dalam jumlah banyak menabrak itu pohon, dan pohon itu tetap kokoh, sedangkan pohon di atas truk berhamburan jatuh. Itu artinya apa, saudara? Karena pohon itu memiliki akar yang kuat. Hanya dengan satu pohon bisa mengalahkan ratusan batang di atas mobil terhambur dalam atas truk tersebut. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini kita jangan terlena dengan sesuatu hasil yang instan, hasil tanpa proses. Itu semuanya itu hanya sementara, karena akar Anda tidak kuat dalam kehidupan ini. Akar kehidupan tentunya bukan dari segi jasmani saja, tetapi kita harus melihat dari segi rohani. Kita harus memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh, sehingga dalam menghadapi godaan, rintangan dalam kehidupan ini, kita tetap memiliki iman dan menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan ini, bahwa kita harus belajar dan terus belajar untuk menjadi manusia yang terbaik dalam kehidupan ini. Kita harus bisa mewujudkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan ini, karena itulah yang dikehendaki Tuhan atas hidup kita. Banyak anak-anak muda sekarang maunya cepat jadi orang hebat, tapi instan, tanpa melalui proses. Contoh sederhana yang banyak terjadi, anak-anak muda milenial tergiur dengan hasil yang cepat, ikut robot trading, tetapi nyatanya sekarang banyak bermasalah di bisnis robot trading tersebut. Memang memiliki hasil cepat, tetapi semua ini itu tidak masuk akal. Akhirnya banyak yang memiliki robot trading mengalami kerugian yang sangat besar dan membuat mentalnya jatuh dalam kehidupan ini. Tetapi itu semua untuk pembelajaran bagi anak milenial. Bekerjalah dengan baik melalui suatu proses, seperti pohon rambutan ini pun melakukan suatu proses sehingga menghasilkan buah. Dia dirawat oleh pemiliknya, dia diberikan pupuk, dijaga dari hama, dia harus berbuah pada saat 2-3 tahun. Itu semua mengalami proses, tetapi setelah itu baru kita bisa menikmatinya. Bukan anak sekarang ini belum waktu menikmati kehidupan, menikmati kesenangan. Dia lupa bahwa saat di kemudian hari itu kita tidak akan tahu badai apa yang kita hadapi. Jadi kita harus siap menghadapinya dengan berhati-hati, menyimpan apa yang ada pada kita saat ini, bukan untuk menikmati terus apa yang kita miliki. Inilah kesenangan saya, saudara terkasih, menikmati hasil kebun
walaupun bukan kebun sendiri, tetapi kita merasa puas karena pohon ini berbuah dalam kehidupan ini, tidak merugikan yang menanam, yang mengelola, mendapatkan hasil yang bisa untuk diperjualbelikan. Begitu juga dengan kehidupan kita di dunia ini, kita dianjurkan Tuhan mewujudkan kemuliaannya sehingga kita berbuah dan terus berbuah untuk kebaikan dalam kehidupan ini. Sekian dan terima kasih. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and turn on the notification.